Manusia memiliki hak yang sama atas kekayaan bumi berlimpah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kekayaan bumi tersebut statusnya hampir berubah menjadi suatu hak yang monopoli dan eksklusif bagi segelintir orang. Semua memang berubah. Jabatan kini berubah menjadi alat untuk merebut kekuasaan, kekayaan, dan kemewahan yang akan membinasakan. Padahal ia merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan ilahi, sehingga hati orang-orang saleh bergetar karena rasa takut. Fenomena tersebut membuat Abu Dzar gusar. Ia tidak memperdulikan siapa yang berkewajiban dan bertanggung jawab atas semua itu. Ia segera pergi mengambil pedangnya, mengibaskannya di udara, lalu bangkit menuju masyarakat untuk menebas musuh. Sialnya, niat itu urung seiring dengung nasihat Rasulullah SAW. Bergema di dadanya. Tak lama, ia pun segera menyarungkan pedangnya yang tidak boleh dihunus di depan wajah seorang muslim. Dan tidak patut bagi seorang mukmin membunuh mukmin yang lain, kecuali karena tersalah, dalam artian tidak sengaja. Dijelaskan di Quran Surat An-Nisa ayat 41:02. Kini perannya bukan mengayunkan pedang, tetapi melakukan gerakan oposisi. Pedang bukan alat untuk mengubah sirkulasi dan meluruskannya. Kalau begitu, apa yang membuat sebuah kondisi itu berubah? Tak lain adalah kata-kata yang tulus, terpercaya, dan memunculkan keberanian tanpa takut akan akibatnya. Suatu hari, Rasulullah SAW mengabarkan di hadapan sejumlah sahabatnya, sementara bumi dan langit tidak mampu membendung kata-kata jujur dari Abu Dzar. Lantas, orang yang memiliki kemampuan seperti yang dimiliki Abu Dzar dan dapat meyakinkan lawan bicaranya, buat apa lagi menggunakan pedang untuk menaklukkan musuh? Hanya satu kalimat yang diucapkannya jauh lebih mengena daripada 1000 pedang yang memenuhi bumi. Berbekal kejujuran dan keberanian, ia keluar menemui para penguasa, orang-orang kaya, dan semua manusia yang memiliki kecenderungan terhadap kehidupan dunia. Ia menyeru kepada mereka, agama yang datang sebagai petunjuk, bukan pengumpul harta. Agama yang bernilai kenabian, bukan kekuasaan. Agama yang datang sebagai ramuan, bukan siksaan. Agama yang mengajarkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Kesetaraan, bukan perbedaan. Sifat permanen, bukan ketamakan. Kecukupan, bukan kemewahan. Agama yang mengajarkan untuk berlaku lambat dalam mengambil dunia, bukan berlomba-lomba dan tenggelam di dalamnya. Pertemuan itu pun berlangsung hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memutuskan antara dirinya dengan mereka secara adil, dan dialah sebaik-baiknya yang memutuskan. Abu Dzar keluar menuju pusat-pusat kekuasaan dan kekayaan. Ia menerangi mereka satu demi satu dengan sikap oposisinya. Dalam waktu beberapa hari, ia menjadi simbol yang dilirik masyarakat. Bahkan hingga di negeri-negeri jauh yang penduduknya belum pernah melihatnya sama sekali. Namun, berita tentang dirinya terbang sampai ke sana, sehingga tidaklah ia melewati suatu wilayah
bahkan tidak namanya saja yang sampai ke wilayah sekelompok kaum, kecuali timbul pertanyaan-pertanyaan penting yang mengancam kepentingan pemilik kekuasaan dan kekayaan. Seandainya tokoh revolusi yang agung ini ingin membuat sebuah bendera tertentu bagi dirinya dan pergerakan yang dipimpinnya, niscaya gambar yang akan tertera dalam benderanya adalah setrika yang merah membara, karena syiar dan slogan yang selalu ia dendungkan di setiap tempat dan waktu. Syiar yang kemudian selalu diulang-ulang manusia, seolah sebuah gubahan lagu yang sangat indah. Beritakanlah kepada para penimbun harta yang menumpuk emas dan perak, mereka akan digosok dengan setrika api neraka. Setrika itu akan menggilis kening dan pinggang mereka pada hari kiamat. Setiap ia mendaki bukit, menuruni lembah, memasuki kota, dan berhadapan dengan seorang pembesar, kalimat itu yang selalu menjadi syiarnya. Bahkan setiap orang yang melihatnya datang berkunjung, mereka akan menyambutnya dengan ucapan, "Beritakan kepada para penumpuk harta dengan setrika api neraka." Kalimat ini benar-benar menjadi bendera misi yang akan ia persembahkan untuk seluruh hidupnya. Saat melihat harta kekayaan ditumpuk dan dimonopoli, jabatan disalahgunakan untuk membangun kekuatan, dan menggeruk keuntungan dan cinta dunia merajalela, dan hampir saja mengotori jerih payah yang dicapai di tahun-tahun kerasulan, berupa nilai-nilai keutamaan, kesederhanaan, kesungguhan, dan keikhlasan. Abu Dzar kemudian memulai misinya di pusat kekuasaan dan kekayaan, yaitu Syria. Wilayah itu merupakan tempat berkuasanya Muawiyah bin Abi Sufyan yang memerintahkan wilayah Islam paling subur. Banyak hasil buminya dan kaya akan upetinya. Muawiyah memberikan dan membagi-bagikan harta tanpa perhitungan dengan maksud untuk merangkul orang-orang terpandang dan memiliki kedudukan serta untuk meluaskan masa depan yang masih dirindukannya. Di sana harta kekayaan dan istana-istana megah menimbulkan fitnah sisa-sisa pengemban dakwah, sebelum akhirnya benar-benar hancur dan musnah. Abu Dzar mencium dan memahami bahaya itu. Ia pun segera menyingsingkan serbannya yang sederhana dari kedua sikunya dan berlomba dengan angin menuju Syam. Tidaklah rakyat biasa mendengar berita kedatangannya, kecuali mereka segera menyambutnya dengan penuh semangat dan kerinduan, berkumpul di sekelilingnya dan pergi kemanapun Abu Dzar berjalan. "Ceritakan kepada kami, wahai Abu Dzar. Kabarkan kepada kami, wahai sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Abu Dzar melayangkan pandangannya kepada sekumpulan orang dengan penuh selidik. Kebanyakan mereka adalah orang-orang miskin dan membutuhkan. Lalu dilayangkan kembali pandangannya ke tempat-tempat ketinggian yang tidak jauh letaknya dari sana. Tampaklah olehnya istana-istana dan tanah-tanah yang luas. Ia pun berseru kepada orang-orang yang berkumpul di sekelilingnya, "Saya heran melihat orang yang tidak punya makanan pokok di rumahnya. Mengapa ia tidak mendatangi orang-orang kaya sembari menghunus pedang?" Namun dengan segera ia teringat wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruhnya memilih cara halus daripada kekerasan, yakni menggunakan kata-kata tegas menggantikan senjata.
ia pun segera meninggalkan bahasa perang dan beralih menggunakan bahasa logis dan kata-kata yang cerdas.